Laptop Intel Core Ultra akhirnya mulai dijual di Indonesia. Salah satunya adalah yang satu ini nih ya, Asus ZenBook 14 OLED keluaran tahun 2024. Prosesornya langsung Core Ultra 7 dengan 16 core di dalamnya. RAM-nya langsung 32 GB LPDDR5X, bukan 16, bukan. SSD-nya juga langsung 1 TB PCIe Gen 4. Layarnya langsung 3K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Harganya tenang, ternyata tetap mirip seperti laptop dengan Intel generasi yang sebelumnya. Setelah menggunakan prosesor baru, laptop yang satu ini sudah memenuhi sertifikasi Evo terbaru. Jadi laptop yang satu ini punya performa kencang dan gesit saat pakai charger atau baterai ya. Punya daya tahan baterai yang lama dan dilengkapi dengan fitur kekinian yang super lengkap. Ya, itulah fungsinya sertifikasi Evo memang. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 7 155H. Aduh, masih belum biasa ngomong ini ya. Ultra 7 ya, Ultra 7. Fabrikasi Intel 4 ya. Udah bukan Intel 7 lagi, ini Intel 4. Base powernya 28 watt, 16 core, 22 thread. Ini terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core yang ada di dalam SoC utamanya. Jadi ini yang membuat dia kalau buat pengujian video biasanya lebih awet baterainya. Lalu Intel Smart Cache-nya juga nggak kecil di 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores. IGP ini menggunakan arsitektur GPU yang serupa dengan graphics card Intel Arc Graphics. Jadi fiturnya mirip satu dengan yang lainnya, seperti adanya dukungan ray tracing misalnya. Selain itu, yang satu ini juga punya kemampuan encode video AV1 sehingga dapat dimanfaatkan akselerasinya saat editing video atau bisa juga dipakai saat merekam saat kita lagi main game. Uniknya, pada software MyAsus pengguna bisa mengatur kapasitas VRAM dari 1 GB hingga 8 GB. Selain ada juga pilihan otomatis. Biasanya sih IGP Intel itu akan menyesuaikan ukuran VRAM berdasarkan kebutuhan aplikasi. Jadi kapasitasnya bisa membesar atau mengecil secara otomatis. Ini udah berlaku sejak lama. Untuk memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor Intel Core Ultra. Tentunya laptop ini menggunakan RAM onboard jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi udah 32 GB, ya udahlah ya. Nah, untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Jadi harusnya udah leluasa, gede, dan kencang. Wireless connectivity dia pakai modul Intel Wi-Fi yang support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Untuk baterainya kapasitasnya adalah 75 Wh, jadi cukup besar di sini. Operating sistemnya tentunya pakai Windows 11 Pro ya. Ini agak unik ya, yang satu pakai 11 Pro. Sementara yang dijual di Indonesia itu pakai Windows 11 Home. Ya, yang ini kita dapat waktu kita ke CES. Nah, untuk pengujian kali ini kami udah mengupdate-nya ke versi 23H2. Kalau yang sebelumnya, yang pertama kita menguji ini, kita pakai 22H2. Ya, ini kita udah upgrade ya sedikit ya. Lalu untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik, materialnya aluminium. Seperti seri ZenBook lainnya, laptop ini juga udah lolos uji daya tahan military standar 810H, jadi dijamin ketangguhannya. Untuk pilihan warna ada Ponder Blue, ini yang diuji, ada Foggy Silver juga. Nah, dari sisi penampilan laptop ini memiliki bentuk dan lekukan bodi yang mirip dengan pendahulunya yang pakai Intel Core generasi ke-13. Walaupun demikian, DNA penampilan premium ala ZenBook ini jelas banget di sini ya. Jadi penampilannya memang tetap elegan dan mewah. Desain punggung layarnya juga dibuat minimalis dengan hanya menampilkan logo Asus yang seperti pentagram dengan tulisan kecil Asus ZenBook di pojok kiri bawah. Untuk dimensinya panjang 31,2 cm, lebar 22 cm, dan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,28 kg, cukup ringan. Chargernya 220 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Total beratnya kalau dibawa sekitar 1,5 kg dengan chargernya ya. Nah, untuk display ini adalah ukurannya 14 inci, resolusinya 2880x1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz dengan response time 0,2 millisecond, jadi seperti layar laptop gaming. Menariknya, layar ini mendukung teknologi dynamic refresh rate seperti di smartphone jadinya. Refresh rate akan berubah antara 120 Hz atau 60 Hz sesuai dengan konten yang ditampilkan di layar. Jadi secara teoritis daya tahan baterainya bisa lebih irit tergantung konten yang ditampilkan. Panel ini adalah panel OLED. Menurut Asus tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 600 nits di mode HDR dengan color gamut 100% DCI-P3. Sementara kalau kami ukur hasilnya adalah 401 nits di mode
SDR dan 637 jenis di mode HDR. Sesuai ya. Gamut coveragenya ada di 99,5% DCI IP3 dengan gamut volume di 122,2% DCI IP3. Jadi memang benar-benar sesuai dengan klaimnya. Layar ini tentunya akan cocok banget digunakan untuk content creation, baik editing video maupun gambar, terlebih karena udah Pantone validated juga. Mau nonton film di sini, wah mantap tampilannya. Tapi hati-hati ya pakai layar seperti ini. Kalau udah terbiasa, akan sulit balik ke panel IPS. Tingkat cahaya biru yang berbahaya dihasilkan juga diklaim 70% lebih rendah. Jadi mata tetap aman dan nyaman walaupun natap layar ini berjam-jam. Menariknya, walaupun ini bukan laptop convertible, layar laptop ini punya kemampuan touchscreen. Jadi memudahkan aktivitas seperti ngelakuin scrolling halaman atau memperbesar mengecil gambar, itu cukup dengan sentuhan jari saja. Layar ini juga mendukung penggunaan stylus walaupun tidak disertakan untuk versi yang dijual di Indonesia. Tapi pengguna bisa membeli stylusnya secara terpisah ya kalau dibutuhkan. Layar ini dilengkapi dengan lapisan Corning Gorilla Glass NBT. Jadi daya tahan terhadap goresan akibat pemakaian dengan jari atau stylus itu terjamin. Untuk permukaannya ini glossy dan memang wajar untuk layar touchscreen. Permukaan seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan, tapi kombinasi glossy dengan panel OLED, wah itu bikin warnanya jadi cemerlang banget memang. Untuk bingkai layarnya sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya dengan tingkat screen to body ratio mencapai 87%. Jadi sensasi tampilannya tuh nyaris tidak bertepi gitu. Layar ini punya angle 180 derajat, jadi lebih aman dari resiko rusak akibat nggak sengaja kedorong gitu misalnya ya. Dan memudahkan pengguna memperlihatkan tampilan layar ke lawan bicara di depannya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Kameranya tentunya udah mendukung fitur dari Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur. Tentunya kemampuan-kemampuan itu hanya bisa aktif kalau laptopnya punya NPU alias prosesor AI yang tersedia di dalam prosesor Intel Core Ultra. Lalu untuk mikrofonnya ada 2 buah yang berada di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi AI noise cancelling untuk meredam kebisingan. Saat dipakai dalam ruangan, kamera tampaknya menggunakan efek denoise untuk menghilangkan noise artifact. Jadi gambarnya bersih dari noise di sini. Secara keseluruhan, kamera ini mampu menampilkan gambar yang baik saat melakukan video call. Sementara untuk kemampuan noise cancellingnya ternyata oke banget di sini. Suara bising kendaraan di sekitar kami bisa dihilangkan dengan baik tanpa mengganggu suara saat kami sedang berbicara. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi bising sekali di sini. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Oke nggak? Oke, ini dia hasil kamera dan mikrofon laptop Asus ZenBook yang satu ini. Gambar yang ditangkap terlihat jernih di sini, dengan detail yang cukup baik. Mikrofonnya juga bisa menangkap suara kami dengan jelas. Nah, untuk audio, laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 buah super linear speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Speaker ini diklaim Asus punya volume suara 2,25 kali lebih kencang dibandingkan linear speaker biasa. Tingkat clarity dan kualitas suaranya juga diklaim lebih baik. Speaker tersebut dapat diatur profil dan equalizer-nya melalui software Dolby Access atau My Asus juga bisa. Laptop tipis ini ternyata mampu menghasilkan suara yang sangat lantang ya, bahkan bisa menyaingi suara yang dihasilkan oleh sebuah laptop gaming. Kualitas speakernya juga memuaskan, detail suaranya juga keren di sini. Nggak salah rasanya ada label Harman Kardon di sini ya. Untuk konektor, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1. Cuma ada satu ya, mungkin karena coolingnya itu ada exhaustnya di sebelah kiri ini. Lalu di sebelah kanan ada 2 Thunderbolt 4 yang udah support USB 4, 40 Gbps, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat yang berbasis Thunderbolt. Lalu di sini ada 1 kali 3,5 mm audio combo jack dan 1 HDMI 2.1. Ya, walaupun laptopnya tipis, tapi konektor HDMI dan USB-nya tetap besar. Jadi kita nggak perlu konverter tambahan. Nah, untuk keyboard, laptop ini pakai ErgoSense keyboard dengan desain serta tata letak tombol yang tetap mirip seperti tipe ZenBook sebelumnya. Seperti keyboard laptop Asus lainnya, tombolnya diberi cekungan. Yang ini sedalam 0,3 mm, jadi jari nggak gampang meleset saat sedang ngetik. Sementara untuk tingkat travel distance-nya ada di 1,4 mm, tergolong dalam untuk laptop yang tipis seperti ini. Menariknya, Asus mengklaim tombol keyboardnya lebih hening saat digunakan mengetik, jadi nggak ganggu pengguna juga orang sekitarnya. Tentunya
tentunya keyboardnya dilengkapi dengan lampu backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diganti atau diubah dengan menekan tombol F4. Backlit ini juga punya mode auto di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan gelap dan akan meredup saat kondisinya sudah jadi terang. Untuk touchpad posisinya itu cenderung center to body dan memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Telapak bagian ibu jari memang akan sedikit masuk ke touchpad ya, tapi hal itu tidak mengganggu kenyamanan saat mengetik sih. Lagi pula touchpad ini sepertinya punya palm rejection. Jadi saat kita ngetik dan palm kita kena di situ nggak ngefek ke kursornya. Nah, lanjut ke cooling system. Untuk mendinginkan Intel Core Ultra, laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan 1 heat pipe dan 1 kipas aja. Untuk lubang pembuangan udaranya ada 2 yang mengarah ke belakang menuju engsel layar dan ke arah kiri juga ada. Sistem security-nya, nah laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Ada pula penutup fisik untuk kamera agar nggak bisa diintip walaupun kamera sudah dihack. Lalu sekarang kita masuk ke aspek performa ya. Untuk pilihan profil performa di laptop ini ada performance mode. Nah, mode ini hanya bisa digunakan saat charger dicolok aja ya. Lalu ada standard mode dan whisper mode. Pengguna juga bisa mengubahnya melalui software My Asus atau dengan menekan tombol function plus huruf F. Nah, sekarang kita tes pakai Cinebench R23 pakai charger di sini ya. Di stabilitas selama 30 menit skor tertinggi yang dicapai adalah 14.242 poin di mode standar dan 15.451 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 8.700 sampai 8.900 poin di mode standar dan 11.100 sampai 11.200 poin di mode performance. Sekarang kita lihat kalau kita pakai baterai aja, jadi nggak nyolok ke listrik gimana. Nah, di sini kita lihat bahwa skornya itu ada di kisaran 8.600 sampai 8.800 poin. Jadi performa saat pakai baterai tetap mirip saat dibandingkan dengan kalau dia pakai charger. Jadi persyaratan EVO-nya terpenuhi di sini ya. Untuk suhu kerja, kita pakai Cinebench R23 lagi, kita stabilitas selama 30 menit. Di mode standar, suhu prosesor sempat spike, naik ke 103 derajat di awal pengujian sebelum akhir turun dan dikendalikan di kisaran 67 sampai 70 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor lagi-lagi sempat spiking ke 106 derajat Celcius di awal pengujian lalu turun, tapi ini bertahan di sekitaran 90-an derajat Celcius. Sebelum akhirnya dikendalikan juga ke 77 sampai 79 derajat Celcius. Tapi itu di software sintetik. Kita coba lihat di software beneran yang dipakai sehari-hari. Blender 4.0.2 dengan Barbershop Scene. Untuk CPU rendering dia butuh waktu 39 menit 36 detik. Lalu kalau kita pakai GPU rendering dengan memanfaatkan Thunderbolt-nya, jadi kita nancap eksternal GPU RTX 4070. Ini berubah jadi 1 menit 53 detik ya. Jadi laptop ini sebenarnya bisa dipakai buat desain 3D asal kalian punya eksternal GPU. Lalu untuk suhu kerja pada saat melakukan CPU rendering yang tadi, suhu prosesor sempat berada di atas 90 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu turun dan terkendali di bawah 80 derajat Celcius. Sementara kalau kita pakai GPU rendering yang pakai eksternal GPU, suhu prosesor akan terkendali aman di bawah 80 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Ya wajar ya, karena bebannya lebih jauh banyak ke GPU-nya. Sekarang kita coba Adobe Premiere Pro 2024. Videonya 4K 60, durasinya 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration dengan OpenCL, ini selesai dalam waktu 4 menit 35 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU-nya, yang tadi juga sama ya, sudah selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps, 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai OpenCL, selesai dalam waktu hanya 1 menit 14 detik. Sementara kalau pakai eksternal GPU, 43 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya, pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, suhu prosesor bergerak di rentang 80 sampai 90 derajat Celcius walaupun saat mendekati akhir pengujian sempat ada lompatan-lompatan kecil ke atas 90 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini adalah software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik tanpa eGPU selesai dalam waktu 7 menit 45 detik. Wow, ini lumayan kenceng loh sebetulnya ya. Lalu kalau pakai external GPU selesai dalam waktu 5 menit 43 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps ya, tanpa external GPU ya, pakai bawaannya aja, itu selesai dalam waktu 2 menit 15 detik. Dengan external GPU 1 menit 30 detik. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, suhu prosesor itu sempat berada di atas 90 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu turun dan bergerak di rentang 75 sampai 85 derajat Celcius. Ternyata cukup aman juga ya. Kita lanjut ke gaming. Oke, kita gaming Dota 2 1200p fastest render scale di 100%. Kita bisa dapat 60 sampai 130 fps.
Valorant 1200p low dapat 210 sampai 310 fps. Genshin Impact 1200p medium render scale di 1 kali, FSR 2-nya di on kan, kita dapat 45 sampai 55 fps. GTA 5 1200p very high tessellation di off, kita dapat 50 sampai 65 fps. Shadow of the Tomb Raider 1200p low ray tracing di off, kita bisa dapat 40 sampai 50 fps. Cyberpunk 2077, ya ini yang agak kurang ajar. Cyberpunk 2077 1200p low Intel Xe-SSD kita taruh di balance di sini. Kita bisa dapat 30 sampai 40 fps walaupun terkadang ada penurunan yang bisa sedikit di bawah 30 fps. Ini hasilnya agak berbeda dengan yang kita dapatkan sebelumnya saat kita pakai Windows 11 yang 22H2. Pada saat itu kita tidak dapat penurunan di bawah 30 fps sama sekali. Sepertinya entah kenapa game ini jadi kurang optimal saat dijalankan di Windows 11 yang 23H2 ya. Lanjut ke Assassin's Creed Mirage 1200p low Intel Xe-SSD kita taruh di balance. Kita dapat 40 sampai 50 fps. Lucu ya, itu ada game AAA berat-berat dan masih jalan di sini. Nah, suhu kerjanya kita mainkan Assassin's Creed Mirage yang selama 30 menit, kita lihat bahwa suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 86 derajat Celcius. Untuk permukaan body selama main setengah jam itu, keyboard area paling panasnya kita jumpai di tengah dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Sementara untuk body, suhu paling tinggi ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk palm rest ternyata suhunya mencapai 36 derajat Celcius di sisi kiri. Untuk sisi kanannya itu lebih rendah tentunya. Nah, suhu setinggi ini tentunya hanya tercapai kalau kita main game berat. Iya, dan ini sebetulnya bukan laptop untuk main game. Walaupun game beratnya tetap jalan aja. Kalau aktivitasnya ringan, ya suhunya nggak nyampe segitu, adem-adem aja. Lanjut ke storage test dengan Crystallisma, kita dapat kecepatan bacanya adalah di 4809 MB per second dan tulisnya ada di 2782 MB per second. Ini sayang ya, kecepatan baca tulisan ini cuman mirip-mirip sama SSD PCIe Gen 3, padahal dia pakai Gen 4. Walaupun demikian, sebetulnya itu adalah tetap angka hasil pengujian yang tinggi sih sebenarnya ya. Ya itu buat laptop gaming aja masih enak. Lanjut untuk battery life-nya. Untuk tes baterai kita menggunakan brightness 150 nits dengan volume suara 25%, resolusi tetap di 3K, modenya di standar. 1080p local video playback, refresh rate di fix di 120Hz, itu kita dapat 13 jam 14 menit. Lalu kalau refresh rate-nya kita fix di 60Hz, kita dapat 13 jam 6 menit. Kalau kita pakai dynamic refresh rate, kita dapat 13 jam 3 menit. Daya tahan baterai itu sudah tergolong irit ya, walaupun hasilnya nggak sebaik kalau kita pakai Windows 11 yang 22H2, itu bisa mencapai 15 jam kemarin itu ya. Lagi-lagi di sini terlihat penggunaan fitur dynamic refresh rate tidak terlalu membantu dalam penghematan baterai ternyata, kalau sistem grafisnya hanya berbasis IGP. Pada pengujian sebelumnya, fitur dynamic refresh rate bisa membantu menghemat baterai di laptop yang memiliki IGP dan discrete GPU. Setelah itu kita juga nguji di brightness 200 nits karena itu adalah standar pengujian baterai untuk laptop Evo dengan layar OLED. Dengan refresh rate di fix di 120Hz kita dapat 12 jam 36 menit dan ini masih sesuai dengan syarat Evo terbaru di mana daya tahan baterainya minimal harus 10 jam kalau layar Full HD. Sebentar, ini layar bukan Full HD, ini layar lebih tinggi dari Full HD. Ini kan 3K. Jadi hasilnya sebetulnya udah bagus banget. Untuk charging 30 menit pertama terisi 38%, sementara untuk dari kosong sampai full butuh 2 jam 6 menit. Ini tergolong normal aja ya. Ya, cukup oke lah. Untuk harga, menurut Asus Indonesia, harga resminya adalah 21.299.000. Dan ada varian lainnya yang non touchscreen juga, itu harganya ada di 20.299.000. Lalu ada juga varian yang pakai Intel Core Ultra 5 125H, RAM-nya 16GB, SSD 1TB, layar non touchscreen, itu harganya di 17.299.000. Menarik ya, kalau kita telusuri sejumlah toko online, harga laptop ini bisa lebih rendah daripada harga resminya. Jadi kalau kalian emang cari laptop yang satu ini, coba di searching yang benar ya, bisa dapat harga yang lebih mantap sebetulnya. Lanjut untuk bonus pembelian, di sini dapat Microsoft Office Home and Student 2021 dan ada sleeve bag-nya juga. Untuk garansi dia dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Ini kita sesuaikan dengan garansi yang ada di Indonesia ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kecepatan tulis SSD-nya cuma sekejang PCIe Gen 3 aja. Walaupun udah kencang, tapi ya agak disayangkan aja di sini. Lalu posisi kabel charger dari arah kanan mungkin akan mengganggu pergerakan mouse ya. Lalu entah kenapa berpindah dari 22H2 ke 23H2 untuk seri Windows-nya, itu membuat performanya di game agak sedikit turun dan konsumsi daya untuk nonton videonya agak sedikit naik di sini.
Dari sisi menariknya, dia udah pakai sertifikasi Evo dan sudah pakai Intel Core Ultra yang baru. Jadi buat AI yang on device udah bisa. Ini kencang juga untuk multitasking dan aplikasi berat. Kencang untuk gaming di resolusi Full HD dengan setting hingga medium. Ini luar biasa sih ya. RAM-nya juga super besar, super kencang untuk RAM-nya. Kapasitas SSD-nya udah besar. Layarnya keren banget, 3K 120Hz OLED, 100% DCI P3 dan Pantone validated. Ideal untuk content creation dan nonton film. Layarnya touchscreen, memudahkan navigasi, setidaknya untuk versi yang kami uji nih ya. Baterainya sebetulnya ini tergolong irit karena bisa lebih dari 12 jam. Lalu tersedia konektor USB dan HDMI besar, ada 2 Thunderbolt 4 juga, ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3 dan dilengkapi pengamanan biometrik. Untuk suara speakernya ini lantang dan kualitasnya memuaskan. Lalu ada garansi terhadap kelalaian pengguna juga. Ini emang mengejutkan ya, laptop Intel Core Ultra 7 RAM-nya 32, layar OLED dan udah Evo, harganya ternyata masih mirip-mirip aja dengan laptop Intel Core yang generasi ke-13. Ya, banyak yang bilang kalau udah ganti core yang baru harganya naik. Enggak, ini udah biasa terjadi. Prosesornya upgrade, speknya upgrade, harganya sih sama-sama aja. Di sini bahkan karena udah pakai Core Ultra, kemampuan dan fiturnya jadi lebih canggih, sekaligus lebih lengkap. Jadi Asus ZenBook 14 OLED keluaran tahun 2024 ini cocoknya buat siapa sih? Nah, buat mereka yang butuh laptop premium yang tipis dan ringan dengan prosesor terbaru, ini cocok banget. Walaupun emang masih 1,2 kilo sih. Kalau saya sih pribadi butuh yang di bawah 1 kilo. Tapi ini udah cukup ringan lah, karena ini udah 14 inci ya, bukan 13 ya. Dan harganya juga sebetulnya masih masuk di akal, karena ini harga yang sama dengan tipe sebelumnya, tapi semua speknya naik. Lalu untuk yang butuh laptop tipis ringan untuk content creation, ini juga cocok sih. Apalagi layar udah OLED, Pantone validated. Mau pakai NPU buat content creation juga bisa di laptop ini ya. Pada akhirnya kami lihat bahwa Asus ZenBook 14 OLED yang satu ini yang udah pakai Intel Core Ultra ini adalah salah satu pilihan yang menggiurkan di tahun 2024 untuk kategori laptop tipis dan ringan kelas atas. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.